Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi CCNA Security chapter kedua, yaitu tentang securing network device. Nah, di chapter ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengamankan perangkat-perangkat jaringan ya, yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar. Nah, mengamankan perangkat-perangkat jaringan ini sangat penting ya, terutama terkait masalah akses. Nah, di antaranya beberapa metode yang digunakan itu adalah mengamankan ya, akses administratif ya, termasuk password, kemudian virtual login dan penggunaan SSH. Kemudian juga menetapkan ya, menggunakan pendekatan-pendekatan secara praktis untuk mengamankan syslog ya, menggunakan SNMP, kemudian menggunakan NTP, kemudian juga best practice-nya yaitu menggunakan routing protokol yang dimana bisa mengamankan dari proses spoofing. Ya, di antaranya menggunakan OSPF. Di mana OSPF ini juga diberikan proses autentikasi ya, agar nanti lebih secure menggunakan MD5 ya, kemudian menggunakan SHA ya untuk enkripsinya. Nah, kemudian terkait pengamanan network device access ya, maka yang perlu dipahami adalah tentang pengamanan router yang ada di bagian paling luar atau yang sering kita sebut namanya edge router ya, router yang paling luar ya, yang menghubungkan jaringan lokal kita dengan jaringan yang ada di luar. Nah, ini adalah contoh edge router ya, di mana router ini adalah router ujung tombak ya, router ujung tombak yang ada di paling depan. Ya, di mana router ini terhubung di internet dan jaringan luar, jaringan dalam. Nah, pengamanan edge router ini itu ada dua ya, ada dua metode. Yang pertama adalah secara fisik dan secara istilahnya secara non fisik ya. Nah, di mana terlihat di gambar ini bahwa router edge router ini rentan sekali terhadap serangan-serangan dari internet ya. Ketika internet ini nanti sudah bisa meretas atau sudah masuk ke router, maka bisa dipastikan bahwa jaringan yang ada di dalam ini bisa terserang ya. Nah, bagaimana cara pengamanan edge router? Ini ada 3 metode ya. Yang pertama adalah single router approach ya, di mana edge router ini hanya ada satu ya. Biasanya ini digunakan di SOHO, ya, small office or home office, kemudian LAN ya. Di mana di sini sangat tergantung dengan konfigurasinya ya. Sangat tergantung konfigurasi. Maka dipilih router yang memang mempunyai fitur-fitur keamanan yang sangat baik. Ya, jangan sampai memilih sembarang router di mana tidak ada fitur-fitur keamanan yang mumpuni. Karena apa? Ketika router ini jebol, ya maka nanti jaringan yang ada di dalam sini, ya ini juga akan ikut bermasalah. Ya. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah defense in depth approach, di mana dalam pendekatan ini itu meletakkan dua router ya
Yang pertama adalah edge router, di mana edge router ini yang terhubung langsung keluar. Nah, kemudian di jaringan yang lokal ini juga diberikan router lagi. Nah, di antara dua router ini diamankan menggunakan firewall. Ya, diamankan menggunakan firewall. Tujuannya ketika ada paket-paket data yang masuk dari R1 mau masuk ke jaringan kedua melalui R2, maka ini harus disaring dulu. Ya. Harus disaring dan harus disesuaikan dengan rule-rule yang ada di firewall. Apakah lolos dari firewall atau tidak. Kalau lolos, maka akan diteruskan ke R2, baru kemudian ke jaringan. Ya. Nah, jaringan ini kita sering menamakan untrusted, ya. Jaringan yang tidak dipercaya, yang tidak dapat dipercaya. Dan ini adalah jaringan yang trusted. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah DMZ approach. Ya. Nah ini DMZ approach ini di mana perangkat-perangkat ya yang akan diakses oleh luar itu tidak langsung diterapkan di dalam sini. Contohnya ya server. Server itu kan biasanya ada di jaringan lokal ya. Jadi server tidak diterapkan di sini, di jaringan ini, di jaringan utama ya. Dia ditempatkan di jaringan tersendiri atau sering kita sebut namanya DMZ, Demilitarized Zone. Di mana Demilitarized Zone ini atau DMZ ini adalah berisi perangkat-perangkat jaringan yang memang diizinkan untuk diakses dari luar. Ya. Contohnya server web, ya web server ya, HTTP, kemudian email dan sebagainya. Itu kan contoh perangkat-perangkat yang bisa diakses dari luar. Nah, ini diberikan atau ditaruh di zona tersendiri, ya. Terlepas dari jaringan utama atau jaringan dalam atau yang disebut trusted network tadi. Sehingga nanti ketika ini server-server atau perangkat-perangkat jaringan yang bisa diakses dari luar ini jebol, maka tidak akan mempengaruhi jaringan yang ada di ini jaringan utama. Ya. Jadi kalau mau kena ya kena yang di sini saja, yang di sini nggak usah perlu kena. Ya. Oke, itu tadi adalah 3 pendekatan dalam mengamankan edge router ya. Ada single router approach, kemudian ada defense in a depth approach, dan ada DMZ approach. Kemudian selanjutnya adalah 3 area ya dalam mengamankan router. Ada 3 area atau 3 bagian dalam mengamankan router. Yang pertama adalah physical security, ya. Pengamanan fisik router secara fisik, ya. Apa saja yang ada di sini yang di physical security, ya, mengamankan fisik routernya. Yang pertama adalah menempatkan router pada tempat yang terkunci, ya. Hanya orang yang diberikan akses yang bisa masuk, ya. Terbebas dari gangguan elektromagnetik dan gangguan elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik ya. Kemudian mempunyai pengamanan pemadam kebakaran ya. Ada pengontrol temperatur dan kelembapan. Jadi intinya ruangannya benar-benar secure ya. Nah, kemudian juga ada UPS-nya ya, atau diesel atau istilahnya digunakan untuk mengamankan ketika terjadi pemadaman listrik, ya, power listriknya padam. Nah itu kan masih ada UPS ataupun diesel. Ya. Nah kemudian area yang kedua itu adalah sistem operasi ya, routernya.
yaitu mengamankan sistem operasi routernya. Ya. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mengamankan sistem operasi router ini? Ya. Yang jelas ini melakukan konfigurasi router sesuai dengan kapasitas memorinya. Ya. Sesuai dengan kapasitas memorinya. Disesuaikan, jangan sampai melebihi kapasitas memorinya. Ya. Kemudian menggunakan versi sistem operasi yang terakhir, ya, yang stabil, ya, yang sesuai dengan spesifikasi routernya. Ya. Jadi gunakan sistem operasi yang terakhir atau latest, ya. Biasanya kan diupdate dan sebagainya. Kemudian menyimpan backup ya sistem operasinya. Jadi ada backup sistem operasinya. Tujuannya ketika nanti sistem operasinya gagal, kita masih mempunyai backup, ya, sehingga cepat. Ya, tidak perlu install ulangnya, tinggal di backup saja. Ya. Kemudian selanjutnya adalah router hardening, yaitu bagaimana membuat router itu menjadi lebih kuat. Ya. Kuat ini dalam artian ya apa ya, mumpuni. Ya. Contohnya adalah mematikan port-port yang tidak port yang tidak digunakan dan servis-servis yang tidak digunakan. Yaitu dengan cara mengamankan administratif kontrol. Hanya orang-orang tertentu yang boleh atau orang-orang yang diberikan otorisasi untuk ini apa namanya mengaksesnya. Ya. Kemudian mendisable port yang tidak berguna dan interface yang tidak digunakan. Ya, ini tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah jalan ya, untuk mengakses device-nya. Kemudian mendisable service-service yang memang tidak diperlukan. Ya. Jadi service-service yang tidak diperlukan dimatikan saja. Ini contoh router hardening. Nah, yang pertama adalah mengamankan secure administrative access, ya, mengamankan akses administratif. Ya. Yang pertama adalah restrict device accessibility, ya, membatasi akses ke perangkat. Contohnya adalah membatasi jumlah port, ya, kemudian membatasi jumlah akses yang diizinkan, ya. Kemudian lock account for all access, lock and account. Istilahnya ini semua yang mengakses di router itu dicatat. Kapan, siapa, apa yang diakses, ya. Terus kemudian apa yang terjadi ketika akses tersebut. Nah, ini tercatat, ya. Tercatat untuk semuanya. Kemudian ada authenticated, ya, authenticate access. Jadi akses-akses ini harus diautentikasi. Hanya user group service yang memang itu boleh mengakses, ya, yang diizinkan saja. Ya, user yang diizinkan mengakses siapa, grupnya siapa, service-servicenya apa saja, ya. Itu authenticate access, ya, dia memastikan, ya, hanya yang bisa mengakses, hanya yang diizinkan yang bisa mengakses. Kemudian ada authorized action, membatasi jumlah aksi ataupun istilahnya menjalankan perintah-perintah yang ada di router, ya, itu dibatasi, ya, sesuai dengan kapasitas dia sebagai user, ya, grupnya apa dan servisnya. Kemudian present illegal notification itu menampilkan legal notice, ya,
legal notice. Istilahnya ini tujuannya adalah digunakan untuk proses monitoring, ya. Monitoring. Kemudian adalah memastikan confidentiality data. Ya. Confidentiality ini adalah data, itu memastikan data yang dikirim dengan data yang diterima itu bisa sama, ya, tidak ada perubahan data. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengamankan lokal dan remote access. Ya. Lokal dan remote access. Nah, lokal access, ya, semua infrastruktur jaringan itu dapat diakses secara lokal, ya. Ya, karena memang itu butuh. Suatu saat kalau tidak bisa di remote, ya, sedang koneksinya mati, maka kita perlu mengakses secara langsung. Ya. Biasanya koneksi ini menggunakan konsol, ya, menggunakan konsol. Nah, itu diberikan password. Ya, akses konsolnya diberikan password. Ya. Akses konsolnya diberikan password. Jangan sampai tidak di password. Ya. Nah, kemudian remote access ini dijalankan ketika router tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, bisa di remote jauh, ya. Yaitu menggunakan metode-metode yang secure, ya. Contohnya SSH, ya, HTTPS dan sebagainya. Nah, kemudian cara untuk administratif akses, ya, cara pengamanannya yang pertama adalah menggunakan password yang kuat. Ya. Panduan password yang kuat, ya. Panjang password minimal 10 karakter, ya. Kemudian terdiri dari campuran huruf besar, huruf kecil, kemudian 6 angka, simbol dan spasi. Ya. Nah, kemudian password yang bagus itu jangan menggunakan yang sifatnya itu bagian dari identitas. Ya, contohnya passwordnya Anda NIM, pakai NIM Anda, nah itu jangan, ya. Kemudian selanjutnya gunakan password yang sifatnya alay, ya. Kalau bahasa kita itu bahasa alay, itu malah lebih bagus, ya, karena itu lebih susah ditebak, ya. Kemudian rubah password sesering mungkin. Ini biasanya kita agak males, ya, kalau merubah password sesering mungkin itu, karena bisa jadi malah kita sendiri yang lupa, ya. Jangan menulis password dan meninggalkannya di tempat-tempat yang memang mudah dilihat. Nah, ini adalah panduan dalam membuat password yang kuat. Nah, ini contoh-contoh password yang lemah, ya. Huruf kecil semua, terdiri dari nama orang, ya, merek terkenal dan sebagainya. Ini contoh password yang strong. Itu Anda gunakan itu aja, ya. Gunakan bahasa alay itu, ya. Itu malah bagus itu untuk membuat password, ya. Nah, kemudian cara kita untuk meningkatkan keamanan akses, ya, tadi, ya, ini menggunakan kita men-setting password lengthnya, minimal password lengthnya, kemudian service password encryption, passwordnya di encrypt, ya. Itu kemarin sudah kalau Anda di CCNA 1, ya.
Service password encryption minimal lengthnya dibuat, ya. Kemudian timeoutnya, ya. Nah ini contoh, ya. Nah, apa namanya? Beberapa algoritma yang digunakan dalam melakukan proses enkripsi password, ya. Kalau di sini kita menggunakan SHA, ya, encryption, ya. Ada beberapa ya ini. Ada MD5, kemudian ada P8KDF2, ya, ada hash dan sebagainya. Ini ada level-levelnya juga, ya. Enable secret, ya. Iya, ini ada beberapa contoh algoritma, ya. Nah ini nanti bisa disesuaikan, ya. Enable secret 0 itu unencrypted, 5 menggunakan MD5, 8 menggunakan apa nih, P8, ya. PBKDF2, ya, PBKDF2, kemudian yang 9 menggunakan script hash, ya. Nah, ini contohnya 9, ya, di encrypt, ya, menggunakan tadi apa namanya, script hash, ya. Script hashnya ini, ya. Jadi kita membuat script sendiri, ya. Nah ini ada M5 scriptnya, ya, kemudian SHA 256. Ini beberapa contoh algoritma yang digunakan untuk proses enkripsi, ya. Ini ada apa namanya, sintaknya, ya, sintaknya, sintak perintahnya. Kemudian mengamankan akses, line akses. Line akses itu jalur akses. Jalur akses itu ada beberapa, ya. Ada konsol, kemudian ada menggunakan aux, kemudian ada menggunakan VTY, ya. Line konsol, konsol itu kan yang digunakan untuk langsung tadi, ya, koneksi secara lokal. Kemudian aux biasanya digunakan menggunakan kabel telepon, ya. Kemudian VTY biasanya digunakan untuk yang remote, ya, SSH, telnet dan sebagainya. Nah itu kalau bisa ya diamankan, ya. Biar nanti data yang apa namanya, yang lewat line itu, ya, yang itu tidak bisa di capture, ya, tidak bisa di capture. Nah ini contoh beberapa cara untuk meningkatkan login, ya. Yang pertama meningkatkan keamanan login, ya. Yang pertama adalah mengimplementasikan delay, ya, delay antara login. Ya, misalkan ketika kita tidak bisa login, maka sudah beberapa kali, ya, maka apa namanya, dipending dulu. Ya. Contohnya ketika kalau Anda masuk ke loginnya Netakat, ya, ketika sudah beberapa kali, Anda kan disuruh menunggu, ya, 30 menit untuk bisa login kembali. Ya. Nah itu tujuannya adalah digunakan untuk mengantisipasi di DOS tadi, ya. DOS, serangan DOS. Ya. Nah kemudian mengaktifkan login shutdown ketika terdeteksi sebagai DOS. Ya. Loginnya di shutdown atau di ban, ya, di ban, ditolak ketika itu terindikasi sebagai DOS. Kemudian membuat logging, ya, membuat logging atau catatan di sistem, ya, sebagai pendeteksi login yang ada. Jadi login-loginnya siapa aja itu dicatat semua, ya. Nah ini log
login block tadi ya, sudden login ketika sudah beberapa login tidak bisa ya. Login block for berapa detik ketika sudah berapa kali ya. Kemudian berapa? Waktunya berapa? Ya. Ini quiet mode access class juga bisa digunakan, login delay juga bisa digunakan. Ya, kemudian login on success log. Nah, ini digunakan untuk mencatat login yang sukses. Ya. Kemudian login on failure. Ini untuk mencatat login yang tidak bisa atau gagal. Nah, ini contohnya ya. Block for 15 detik. Ya, ketika sudah 15 kali 5 kali tidak bisa ya. Jaraknya adalah 60 detik. Ya. Nah, ini contohnya penerapan access list ya. Penerapan access list untuk mengatur siapa saja yang boleh. Ya. Ini tadi login block ya, login block yang kemarin kita lakukan di praktikum ya. Nah, login delay. Kemudian menetapkan login violet atau ketika gagal login. Ya, itu memberikan ya atau menerapkan kebijakan-kebijakan ketika sudah loginnya failed atau gagal. Ya. Ini contohnya diberikan log ya ketika gagal ya. Ini contohnya ya. Lognya ya. Nah, ini ketika sudah gagal maka dia akan di-log ya. Di-log untuk selama 2 menit. Ya, seperti kalau Anda login ke Netakat gagal berapa kali maka di-log ya. Anda harus unlock ya untuk membuka user Anda, user dan password Anda. Nah, ini contohnya seperti ini ya, login failure ya. Total file login 22. Ya, ini dari mana saja ya. Tercatat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konfigurasi SSH ya. Konfigurasi SSH ini ya sangat penting ya. Karena untuk akses remote ya yang aman. Jangan menggunakan telnet. Kalau telnet itu data yang lalu lalang itu tidak terenkripsi, jadi bisa di capture. Nah, langkah pertama untuk mengkonfigurasi SSH adalah memberikan atau mengkonfigurasi IP domain. Ya, IP domain. Ya, IP domain. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan secret key ya. Ya, mengenerate key-nya, key yang digunakan untuk komunikasi ya. Itu dengan perintah crypto key, generate RSA key, general dan sebagainya yang kemarin. Ya. Nah, SSH biasanya otomatis akan di-enable ketika RSA key-nya ini ya, itu sudah tergenerate. Ya, itu nanti key-nya seperti apa itu yang mengatur adalah sistem operasinya. Kemudian selanjutnya itu mengkonfigurasi versi dari SSH. Ya, defaultnya adalah SSH versi 2. Ya, SSH version 2. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat username. Ya. Username, algoritma, tipenya script command-nya. Ya, kayak kemarin ya. Ini contohnya username, Bob, algoritma type, script, secret, Cisco. Ini adalah
passwordnya. Kemudian mengamankan atau mengkonfigurasi line PTY hanya bisa digunakan untuk SSA. Ya, login lokan transport input SSA. Ya, ini mengaktifkan SSA di line VTY. Ya. Nah, ini untuk memverifikasi, ya, memverifikasi SSA-nya. Ini show crypto key, mob key, RSA dan sebagainya. Nah, ini key-nya, key DT-nya. Dan key datanya yang digunakan untuk proses koneksi, ya, koneksi. Ini cara kita untuk memodifikasi SSA configuration, ya. Ini ada show IP SSA, ya. Ini nanti akan kelihatan SSA-nya enable atau tidak. Ini kemarin kita sudah melakukan di praktikum, ya. Show IP SSH, ya. Ini timeout-nya, ya, bisa bisa dikonfigurasi. Timeout itu setelah 60 detik tidak digunakan, ya. Kemudian retrieve ini berapa kali percobaan, ya. Ini timeout setelah 120 detik ketika tidak ada, atau idle, ya, idle setelah 120 detik maka itu akan putus sendiri. Nah, ini cara untuk koneksi ke SSH, kemarin juga sudah, ya, so SSH dan sebagainya. Nah, ini SSH main L, username-nya, kemudian alamat servernya atau routernya yang digunakan, yang disetting SSH-nya, ya. Ini, ya, kalau sudah, ini sudah masuk, ya. Atau menggunakan Teraterm, ya. Contohnya SSH. Nah, Teraterm. Atau kalau tidak kita menggunakan putih, ya, kalau di di Mikrotik kita menggunakan putih, ya, untuk mengaksesnya. Nah, ini contoh. Kemudian selanjutnya adalah mengkonfigurasi privilege level, ya. Untuk user access mode, ini pada dasarnya dia mempunyai privilege levelnya 1, untuk privilege exit mode, ya, itu 15, ya. Nah, untuk konfigurasi ini, ya, konfigurasi privilege level, ini yang pertama kita harus mengkonfigurasi AAA. AAA itu apa, ya? Triple A, authentication, ya, authorization dan accounting, itu nanti di bab selanjutnya, ya. Kemudian menggunakan command show, mengkonfigurasi firewall, IDS atau IPS dan NetFlow. Ya, kemudian di sisi engineer-nya konfigurasi routing, interface, ya. Nah, ini ada beberapa level privilege, ya. 0 itu user access privilege, ya. Itu perintah-perintahnya di disable, enable, exit, help dan logout. Kemudian level 1 itu digunakan user exit mode biasa, ya, perintah-perintah yang di user exit mode biasa. Kalau yang level 0 ini perintahnya di disable, enable, exit, help dan logout, ya. Kemudian level 2 sampai 14 ini merupakan komen-komen yang membutuhkan level di atasnya, ya. Komen-komen yang lain. Kalau kemarin kita lihat kan di user exit itu kan ada banyak sekali, ya, perintah-perintahnya, ya. Nah, itu kita bisa mengatur privilege-nya, levelnya. Kalau yang 15 ini privilege exit mode atau masuk ke super usernya.
Nah, ini contoh eh, konfigurasi dan penerapan privilege level ya. 5, 10 dan sebagainya ini nanti akan diatur ya, siapa yang boleh menjalankan perintah-perintah yang ada di level-level tersebut ya. Dari 1 sampai 14 itu kan levelnya user. Ya, kalau 15 ke atas, kalau 15 itu levelnya yang super user. Ini bisa diatur ya. Bisa diterapkan ya. Level 5 support user configuration, privilege, exit level ping dan sebagainya. Ini untuk nge-ping, untuk reload ya, user configuration dan sebagainya. Nah, ini show privilege 5. Jadi ketika masuk ya, itu hanya bisa melakukan proses-proses tertentu atau perintah-perintah tertentu. Ini jadi pengaturan perintah mana yang bisa dijalankan ya, perintah-perintah mana yang bisa dijalankan. Nah, eh, privilege level ini hanya bisa mengatur perintah ya, mengatur perintah. Tapi tidak bisa mengatur interface, port, ya, logical interface ataupun slot. Ya. Jadi tidak apa namanya? Perintah-perintah yang berada di level di bawahnya itu selalu bisa dieksekusi oleh level yang di atasnya. Ya. Perintah di level di atasnya itu tidak bisa dijalankan di level yang bawah. Ya. Jadi maksudnya penerapan privilege level ini adalah mengatur mana perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh user tertentu. Ya, itu. Tapi sangat ribet sekali ini ya. Nah, ini adalah pengaturan akses CLI ya. Jadi kalau kita kemarin kan kita menggunakannya CLI semua, ya. Nah, kenapa CLI ini lebih aman? Ya karena apa ya? Eh, kita harus tahu perintahnya untuk bisa menjalankannya. Ya ini makanya dia lebih secure. Ya, dengan menggunakan CLI ini, administrator dapat mengontrol user mana yang bisa mengakses port mana dan sebagainya. Ya. Kemudian penggunaannya, karena penggunaan CLI tadi, maka bisa diatur level-levelnya. User ini bisa menjalankan perintah apa dan sebagainya itu bisa diatur. Ya. Efisiensi dalam operasional ya ini sangat efisien ya, karena tidak apa namanya tidak membutuhkan eh, lebih cepat ya istilahnya ya, lebih cepat. Nah, di sini ada eh, root view ya, root view dan CLI view. Ada super view. Kemarin kalau kita kan mengenal user, kemudian eh, super user ya. Nah, ini mengatur bagaimana ketika kita menjadi super user ya, bagaimana kita menjadi apa namanya user biasa. Ya, ini terkait apa namanya perintah-perintah apa saja yang bisa dijalankan. Ya, ini diatur. Ya. Contohnya ini ya, show interface, apa namanya config terminal dan sebagainya. Ini kan bisa dijalankan di root. Nah, dengan adanya super view atau dibagi-bagi ini, maka hanya beberapa yang bisa menjalankan. Jadi tujuannya adalah tidak memberikan akses ke sistem itu untuk satu orang. Jadi aksesnya dipakai beberapa orang.
dibagi ya, yang bisa mengkonfigurasi interface itu siapa dan sebagainya, yang mengatur, bisa mengakses atau bisa mengkonfigurasi routing itu siapa. Nah, itu bisa diatur di sini. Nah, ini konfigurasinya ya. AAA ini ini lebih masuk lagi nanti ya. Yang pertama mengaktifkan AAA ya. Contohnya ada di sini ya. AAA new model, parser view, show view ya. Ini super view, ini next saja. Ya. Kemudian ini mengamankan iOS-nya ya, mengamankan sistem operasinya ya. Mengamankan konfigurasinya. Nah, yang pertama adalah mengamankan boot image-nya. Ya. Boot image-nya itu diamankan, tujuannya adalah agar tidak bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau terbebas dari kerusakan ya. Ini contohnya relation image ya. Ini biasanya akan di backup ya. Biasanya akan di backup untuk membackup image-nya. Ini ada perintahnya, itu reload. Reload itu digunakan untuk mereload kembali, masuk ke ROMon. ROMon itu istilahnya masuk ke BIOS ya, masuk ke mode, kalau di Windows itu mode apa itu? Mode defaultnya ya. Jadi mode defaultnya. Jadi masih basic, mode basicnya. Yang tujuannya apa? Digunakan untuk bisa memperbaiki, ya, melakukan proses backup dan sebagainya. Ya. Ini masuk ke mode ROMon. ROMon itu digunakan untuk backup sistemnya ya. Ketika terjadi sistemnya itu error ya, sistemnya terjadi error, maka kita masuk ke mode save mode. Nah ya, kalau Windows namanya save mode itu. Ya. Nah, ini digunakan untuk proses konfigurasi iOS ya, untuk backup sistem. Ya, kita menggunakan backupnya ya menggunakan SSH tadi ya, mengkopinya ya, di copy secara jarak jauh, di backup secara remote. Ya. Nah, ini cara untuk merecovery password router ya. Masuk ke konsol ya, kita memang harus masuk ke sana, kemudian masuk ke ini ya, masuk ke romonnya tadi ya, masuk ke romonnya ya. Nah, untuk password recovery ini ada perintahnya, yaitu service password recovery ya, digunakan untuk mengaktifkannya. Jadi kalau ini diaktifkan ya, maka nanti eh, passwordnya akan di recovery ya. Kalau tidak diaktifkan ya nanti akhirnya tidak bisa di backup ya. Kita harus gimana ya, reset ulang semuanya ya, reset ulang semuanya dari awal ya. Nah, ini mengamankan proses manajemen ya. Ini ada dua aliran informasi. Yang pertama adalah inbound. Inbound itu adalah informasi yang masuk sini ya.
yang masuk dari internet ya ke perusahaan ya, ke jaringan ini ya. Namanya inbound. Nah, kalau yang outbound ini hanya internal ya, internal. Kalau yang inbound ini dari internet ya ke jaringan lokal, tapi kalau yang outbound ya ini adalah aliran informasi yang ada di jaringan dalamnya saja. Ya. Outbound dan inbound akses. Ya. Outbound ya biasanya ini digunakan untuk meningkatkan security ya, untuk meminimalkan resiko ya, apa namanya? Resiko yang dari dalam ya. Tujuannya mengamankan out of band ini adalah mengamankan resiko serangan dari dalam. Kalau yang inbound tadi kan mengamankan serangan dari luar ya. Ya, dia itu menggunakan remote access dan sebagainya. Yang intinya bagaimana melindungi serangan dari luar. Kalau yang outbound ini adalah melindungi serangan yang dari dalam. Nah, ini kemudian kita kemarin juga sudah itu menggunakan syslog ya. Jadi segala sesuatu itu dicatat ya dalam sistem. Biar jika terjadi hal-hal yang menyangkut sistem ya, itu akan terrekod semua. Nah, ini contohnya kemarin kita sudah ya, jika ada permasalahan maka akan dicatat ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa level syslog. Yang level 0 itu emergency ya, contohnya sistem unusable ya. Kemudian level 1 alert, immediate action is need ya, berarti ada alert ya. Kemudian ada critical condition, kemudian ada error condition, ada warning, ada notification. Ya, notifikasi cuma semacam ya ini sistemnya normal ya, tapi ada notifikasi tertentu ya. Kemudian informasional itu untuk informasi, debugging ini ada level 0 sampai 7 ya. Ini contoh definisinya ya. Panic condition example Cisco sebenarnya tidak bisa di-load ya. Emergency itu benar-benar apa namanya dalam keadaan yang sangat emergency ya. Kemudian alert ya, ini kondisi di mana harus segera dibetulkan ya. Contohnya temperatur too high. Kemudian critical ya, ini butuh perhatian. Kemudian ada error, ini disebabkan karena error konfigurasi, error memori dan sebagainya yang intinya kesalahan. Kemudian warning ya. Warning contohnya ini adalah kondisi yang ada yang butuh dievaluasi atau dibetulkan. Ya, hampir mirip error ya. Kemudian notice, ini non error condition. Ya, kemudian ada info, ini hanya apa namanya kejadian normal. Contohnya ya memang paket-paket yang ditolak oleh HCL. Ya. Kemudian ada debug. Ya. Ini contohnya apa namanya? Contoh dari syslog, pesan syslog. Ya. Ini ada sequence number urutan, kemudian 2 itu time-nya, waktunya, facility-nya, yang lain protokol apa, ya, kemudian severity, ya levelnya, level 5 ini tadi ya, kalau level 5 di sini tadi notice, ya error. Kemudian ada mnemonic, string, ya, kemudian deskripsinya.
Nah, Syslog kemarin ada dua ya, Syslog server dan Syslog client ya. Kalau yang server itu kemarin ini ya, apa namanya, digunakan untuk memproses atau menyimpan log dari kliennya. Ya, kemudian syslog client ini adalah router atau tipe peralatan yang lain yang memforward, ya, memforward apa namanya dari syslog ke kliennya, syslog server ke kliennya. Ini proses konfigurasi, ya kemarin sudah login host kemarin ya. Kemudian ada login trap level, ya. Kemudian ada login source interface, kemudian ada login on, ya, dan sebagainya. Kemarin kita sudah lakukan ya. Ini SNMP digunakan untuk monitoring ya. Simple Network Management Protocol ya, digunakan untuk monitoring. Ada SNMP Manager, ada SNMP Agent, ada Management Information Base ya. Ini Management Information Base, jadi MIB ya. MIB ini contohnya apa namanya? Ini punyanya Cisco ya. Punyanya Cisco. SNMP version ini ada versi 1, 2C dan 3. Ada 3 ya. Kelemahan dari SNMP ya, kelemahan dari SNMP ini biasanya karena SNMP ini sifatnya broadcast ya, sifatnya broadcast. Jadi orang akan mengetahui ya, orang itu akan lebih orang luar ya, di luar jaringan itu dapat mengetahui kalau ini ada SNMP-nya yang aktif. Nah, setelah diketahui SNMP-nya aktif, maka akan bisa diketahui mana yang agennya ya, mana yang manajernya. Nah, itu bisa kelihatan. Oh, di sana ada manajernya. Oh, di sana ada agennya. Oh, agennya berarti router ya. Terdiri dari router atau perangkat jaringan. Nah, itu bisa diketahui ya, karena sifatnya broadcast. SNMP versi 3 ini sudah ada fiturnya ya, ada integrity dan authentication, ada enkripsi dan ada akses kontrol. Ya, jadi sudah lebih secure ya. Ini konfigurasi NSMP, ini harus masuk ke access list dulu ya. Access list nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini access list, ya, permit dan sebagainya, SNMP server dan sebagainya ini ya untuk konfigurasinya. Ya. Ini untuk verifikasi konfigurasi SNMP 3 ya. So run include SNMP. Ini untuk informasi SNMP-nya. Kemudian NTP, ya NTP kemarin juga sudah kita lakukan. Ya tujuannya adalah untuk sinkronisasi, ya, untuk sinkronisasi waktu. Ya tujuannya apa? Ketika terjadi permasalahan di jaringan, log tadi kan sesuai dengan waktu realnya. Karena apa? Kan waktu itu kan bisa di-set secara manual. Ya, ketika hacker sudah masuk, bisa jadi untuk menutupi aksinya itu waktunya bisa dirubah. Jadi waktu lognya itu jadi tidak valid. Ya. Nah ini kemarin NTP server kita sudah ya di paket tracer 2 kemarin ya. Ini settingannya secara manual ya. NTP servernya ya. Ini SNMP auto authentication ya, key-nya, trusted key-nya kemarin sudah ya. Nah ini MD5 dan sebagainya. Oke.
Cisco Discovery Protocol dan LLDP. LLDP itu Link Layer Discovery Protocol. Ya. Ini CDP ini digunakan untuk apa namanya? Untuk mengirimkan paket hello ke tetangga. Tujuannya apa? Ya untuk menjalin hubungan ya, untuk menjalin hubungan antara perangkat jaringan yang ada di sebelahnya. Untuk perkenalan kemarin nih, hello paket kemarin. Ya. Jadi CDP ini fungsinya apa namanya? Mengirimkan hello paket. Tujuannya untuk melihat apakah di sekitar saya itu ada perangkat jaringan yang lain atau tidak. Nah, itu CDP. Ya. LLDP juga sama ya. Fungsinya ya, ini beberapa status ya yang ada di Cisco. Protokol-protokol yang aktif ya. Jadi protokol-protokol ini sebaiknya dimatikan ketika tidak digunakan ya. Nah, ada penerapan Cisco Auto Secure. Ya, Cisco Auto Secure ini digunakan apa namanya? Untuk melakukan proses pengamanan security terhadap perangkat-perangkat yang dari Cisco. Contohnya adalah mengamankan boot, ya, boot, CDP, FTP, TFTP, PET dan sebagainya protokol-protokol ini ya. Kemudian mengamankan NTP, password login, kemudian SSA, kemudian banner, ya, kemudian ada TCP, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamankan ya tinggal auto secure gitu udah selesai, ya. Nah ini perintahnya auto secure, ya nanti mungkin akan kita lakukan di praktikum ya. Ini penerapan auto secure, perintah auto secure. Nah ini contoh routing protokol spoofing atau istilahnya membajak ya, dibajak. Protokol apa namanya routing protokolnya dibajak. Ya, ya. Ketika terjadi pengiriman. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi mengalihkan, ya, jadi mengalihkan rute, mengalihkan rute. Ya. Nah ini menggunakan OSPF, ya, Message Digest kemarin, ya, digunakan untuk autentikasi, ya, proses autentikasi, ya, tujuannya untuk mengamankan, ya. Control plane policing, ya, COOP. Kita next saja. Oke, summary. Oke. Nah, ini beberapa contoh untuk mengamankan router ya, menggunakan NTP, ya, OSPF, encrypt password semuanya, cuman membuat password length ya, panjang passwordnya, mengset password apa namanya minimalnya, ya, kemudian membuat user account dengan password yang secure, ya, log, dibuat log, konfigur SSA, secure boot image, ya, membuat backup dan menggunakan auto secure. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada chapter 2 ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.